Kembali lagi bersama saya Fathia Rahma. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar teorema divergensi Gauss. Nah, teorema divergensi ini bertujuan untuk menentukan fluks dari medan vektor pada ruang dimensi 3 dengan mengaitkan integral permukaan dengan integral volume. Melalui teorema divergensi Gauss ini, kita juga dapat melihat hubungan aliran fluks medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan vektor di dalam permukaan. Misalkan F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK berupa medan vektor dengan M, NP mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S dengan batas do S. Jika N merupakan vektor norma satuan sebelah luar terhadap do S, maka integral lipat 2S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3S divergensi F dV. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fluks F yang melewati perbatasan suatu daerah tertutup di ruang 3 adalah integral lipat 3 dari divergensinya atas daerah tersebut. Nah, ini penjabaran lebih lanjut dari rumus, yaitu integral lipat 2 do S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 divergensi F dV sama dengan integral lipat 3S dikali do M do X ditambah do N do Y ditambah do P do Z dV. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitung fluks medan vektor F sama dengan X kuadrat YI ditambah 2XZJ ditambah YZ pangkat 3K melewati permukaan benda persegi panjang S yang ditentukan oleh untuk batas X-nya 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 2, dan Z-nya 0 sampai 3. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, kita masukkan dulu rumusnya, yang dimana integral lipat 2 do S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 dikali do M do X ditambah do N do Y ditambah do P do Z dV. Sama dengan, nah kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 3 do M do X, berarti M nya kan X kuadrat Y, berarti X kuadrat Y diturunkan terhadap X, maka dapatlah 2XY, kemudian ditambah dengan do N do Y. Untuk yang do N nya itu 2XZ, berarti diturunkan terhadap Y, maka dapatlah 0, kemudian ditambah dengan do P do Z, YZ pangkat 3 diturunkan terhadap Z, maka dapatlah 3YZ pangkat 2 dV. Nah, kemudian langsung kita integralkan terhadap Z terlebih dahulu. Maka integral 0 sampai 1, 0 sampai 2, 2XY diintegralkan terhadap Z, maka dapatlah 2XYZ ditambah 3YZ kuadrat diintegralkan terhadap Z, maka dapatlah YZ pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 3 dy dx. Sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 2. Nah, ini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Berarti setiap yang Z kita ganti dengan 3 dan 0. Maka 2XY dikali 3 ditambah Y dikali 3 pangkat 3 dikurang dengan 0 dy dx. Sama dengan integral 0 sampai 1, 0 sampai 2, 2XY dikali 3, maka dapatlah 6XY ditambah dengan Y dikali 3 pangkat 3 dapatlah 27Y dy dx. Kemudian kita integralkan lagi terhadap si Y. Nah, maka dapatlah integral 0 sampai 1, 6XY diintegralkan terhadap Y, maka dapatlah 3XY kuadrat ditambah 27Y diintegralkan terhadap Y, maka dapatlah 27 per 2Y kuadrat dengan batas bawah 0, batas atasnya 2 dx. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, berarti setiap yang Y-nya kita ganti dengan 2 dan 0. Maka dapatlah integral 0 sampai 1, 3x dikali 2 kuadrat ditambah 27 per 2 dikali 2 kuadrat dikurang 0 dx. Sama dengan integral 0 sampai 1, 3x dikali 2 pangkat 2, maka dapatlah 12x ditambah dengan 27 per 2 dikali 2 pangkat 2, maka dapatlah 54 dx. Kemudian yang ini kita integralkan lagi terhadap si X. Nah, maka
12x diintegralkan terhadap x, maka dapatlah 6x kuadrat ditambah 54 diintegralkan terhadap x, maka dapatlah 54x dengan batas bawah 0, batas atasnya 1 sama dengan, berarti kemudian kita substitusikan, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, berarti kita ganti setiap x dengan 1 dan 0. Maka dapatlah 6 dikali 1 kuadrat ditambah 54 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 6 dikali 1 kuadrat, makanya dapatnya 6, hasilnya 6 ditambah 54 dikali 1 hasilnya 54. Maka 6 ditambah 54 adalah 60, hasilnya adalah 60.